Halo Om, kembali teman-teman semua. Halo Om, kembali teman-teman semua. Hari ini gua tidak akan membahas masalah kucing mengenai penyakitnya, seluk beluk dan lain-lain. Tapi gue hari ini akan menceritakan satu kisah sedih, kisah tentang kucing aku yang bernama si Momo. So tetap stay tune di channel ini, jangan di skip dan don't go anywhere. Oke guys, belakang ya. Oke, gimana ya kalau mau menceritain kisah kucing aku ini ya. Soalnya aku punya pengalaman yang sangat real, nyata ya. Ini untuk para cat lover, mungkin juga para hatersnya kucing. Gue ingin kasih tahu ya, bahwa kalau kalian menyiksa kucing ya, itu akan mendapat karma dan juga yang jelek-jelek ya. Kenapa gue bilang gitu? Ya, ini real, nyata gitu, kisah aku mengenai kucing oranye aku yang bernama si Momo gitu ya. Jadi si Momo ini gue adopt waktu itu masih kecil banget, masih kitten, usia 3 bulan atau 4 bulan, dan dia tuh kucing yang lucu banget. Pertama kali aku adopt dia takut sama gue, memang dia takut, dia terus bersembunyi, dan dia karena mungkin tuan baru ya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena gue itu sering sama kucing ini gimana ya, gue kan penyayang kucing kan, jadi gue tuh berusaha merawat dengan sepenuh hati. Gue kasih makan, gue suapin ya. 2 hari dia takut sama aku, dan 2 hari dia terus bersembunyi di kolong atau di mana gitu. Tapi hari ketiga dia udah mulai paham aku, dan dia udah mulai mengenal aku. So waktu itu aku dia udah tahu banget ya kalau jamnya gue tuh, kalau misalnya jalan, gue kerja, gue pulang, gue kerja nih, gue pulang, dia tuh ngerti banget gitu. Jam berapa gue pulang, jam berapa gue tidur gitu ya. Jadi ketika jamnya gue tidur ya kan, dia ini sering nyamperin gue gitu, mijet gue. Nanti ada videonya kayak ini. Dan dia sering nunggu aku pulang di depan pintu. Dia nggak pernah keluar rumah, tapi dia di dalam rumah. Dia bukan tipe kucing yang luaran. Dia itu sering banget nunggu aku pulang. Kalau aku pulang pasti bawa oleh-oleh seperti sosis atau wet food atau apapun gitu juga ya. Nah, jadi suatu hari ini kejadian sangat real, nyata banget sama si Momo. Gua waktu itu menderita suatu penyakit yang sangat-sangat parah banget gitu. Nah ini jadi gua tuh sakit sakit gigi ya, sakit gigi, abses gitu. Lagi sakit gigi, jangan diganggu. Ya itu kalau kalian lihat tuh pasti itu sudah mungkin itu udah tidak tertolong mungkin ya. Jadi gua abses dan bengkak di sini tuh, dan mulut gua tuh nggak bisa sama sekali ngunyah, makan, minum dan juga lain-lainnya. Badan gua tuh turun drastis. Sampai gue dirawat, gue pingsan segala macam. Nah, yang membuat gue tuh sedih itu, ya teman-teman ya, yang membuat gue sedih itu adalah ketika gue lagi sakit, sebelum gue masuk rumah sakit, dia tuh sering menghampiri gue. Video seperti ini videonya. Ya, udah kan lihat ya, itu gue lagi sakit, belum masuk rumah sakit, dan dia tuh sering menghampiri gue, minta untuk dicium. What the fuck? Apa namanya nih, pipinya yang bau asem, bau ada belekan matanya, terus mulutnya yang agak bau khasnya dia gitu loh. Dan aku tuh sayang banget sama dia gitu. Sorry guys, sebentar ya guys ya, aku akan tenangkan diri gua dulu ya. Mau menceritakan ini, gue betul berusaha untuk tegar ya. Gue berusaha untuk tegar guys ya. Jadi
Gue tarik napas dulu untuk lebih enak lagi. Jadi pada saat gue sakit, Momo ini sering nunggu aku untuk pulang di pintu gitu. Di pintu dia mengira bahwa aku ini lagi apa namanya ini, lagi keluar jalan-jalan gitu ya guys. Bentar guys. Mungkin dia mengira aku lagi jalan-jalan, lagi mungkin membawa makanan buat dia gitu ya guys. Dan aku rasa bahwa dia nggak tahu kalau misalnya gue lagi sakit, tahu atau tidak pun nggak tahu. Dan itu dia lakukan setiap harinya gitu. Dia tidur di tempat tidur aku, dia nunggu aku pulang gitu. Ada satu kejadian di mana jadi gini, kejadian begini guys. Dalam keadaan mungkin gua koma ya, gua nggak sadarkan diri, dan ini real nyata banget ya. Gua melihat si Momok tuh lagi sujud kepada satu kayak yang tidak kelihatan wujudnya ya, satu makhluk apa gitu, tapi dia bukan makhluk yang mengerikan gitu. Nah, ketika dia lagi bersujud, ya kan, di sana itu aku lihat si Momok gitu. Jadi pas aku mau megang, kok nggak bisa gitu ya, nggak bisa dipegang gitu. Kayaknya ada suatu pembatas gitu ya. Dan yang gua rasakan itu adalah si Momo ini berdoa. Dia memohon untuk digantikan nyawanya dia sama aku gitu. Aku nggak ngeh, gue nggak ngeh kalau si Momo seperti itu gitu. Gue nggak ngeh si Momo seperti itu. Gue kira itu hanyalah ilusi atau juga apapun gitu. Dan setelah dari kejadian itu, gue sadar, gue siuman, dan gue akhirnya dinyatakan oleh dokter boleh melakukan operasi pengangkatan gigi terakhir gua yang bermasalah gitu, karena gigi gua tuh tumbuhnya seperti gini dan di bawahnya tuh ada gigi lagi gitu, jadi itu harus diangkat tiga-tiganya gitu ya, ujung sebelah sini gitu. Aku udah mulai tegar ya teman-teman. Jadi setelah gua siuman, gua sadar gitu ya, tak karena ini dari Momo atau dari mana gua nggak ngerti. Setelah itu gue lakukan operasi dan gue mulai much better gitu. Gue mulai sembuh ya, meskipun gue kembali dirawat lagi untuk melakukan prosedur ini dan itu lagi gitu ya. Dan gue bener-bener belum pulih sepenuhnya gitu. Gue pulih itu setelah 2 bulan dari sakit gue dengan biaya yang lumayan gede banget. Dan karena memang gue seorang yang sayang terhadap kucing ya, nggak tahu deh, gue dipermudahkan dalam pengurusan BPJS, gue dipermudahkan dalam urusan biaya rumah sakit yang mengerikan banget gitu ya. Ada yang membantu dan juga lain-lainnya gitu, ada sumbangan dari saudara dan juga lain-lainnya, dan itu sangat membantu sekali untuk gue sampai hari ini bisa berdiri dan nge-vlog dengan kalian gitu teman-teman. Aduh, take ya. Jadi singkat cerita, gue sembuh ya, gue kangen dong sama si Momo ya, karena kan sering video call sama si Momo ya. Jadi ketika gue ajak video call, si Momo itu nggak ngerti ya, dia nggak ngerti video call mungkin ya, dia nggak respon gitu. Cuma gue kan untuk mengobati rasa rindu, aku tuh video call, lihat ini lihat itu gitu ya. Akhirnya gue pulang ke Bogor, gue kangen banget sama si Momo, dan dia masih menunggu aku. Lebih daripada 2 bulan lebih, hampir 3 bulan dia masih nunggu di depan pintu, dan dia masih tidur di tempat tidur aku gitu. Pada saat gua pulang, gua bawa tas, girang banget dia ngendus aku ya, terus dia canda-candain aku dan juga lain-lainnya gitu. Sorry guys, gue ingusan. Oke. Jadi gue ketemu sama si Momo itu berapa hari kemudian setelah gue sadar, dan si Momo ini seneng banget. Setelah itu
3 hari kemudian, gue nggak tahu ya, hari pertama gue ketemu, hari kedua si Momo dan mulai nunjukin dia gejala sakit gitu. Gue nggak tahu sakitnya apa ya, karena yang setahu gue tuh Momo sudah lengkap obat-obatannya, vaksinnya dan juga lain-lainnya gitu. Gue nggak tahu sakitnya apa, tiba-tiba dia sakit dan nggak mau makan gitu. Gue heran apa sakitnya gitu ya. Gue heran banget apa sakitnya. Soalnya kan gue udah pengalaman dalam mengurusin kucing. Segala macam antibiotik telah aku berikan dan akhirnya tuh aku takut terjadi sesuatu dengan dia, dan aku teringat kisah yang dimana si Momo memohon menukarkan kehidupan dia dengan aku gitu. Pada saat kejadian itu ya kan aku ngeh gitu dengan kejadian itu, dan aku takut, aku kaget banget gitu ya. Aku berdoa jangan sampai dibenerin gitu loh kejadian seperti itu. Dan ini disebut dengan hidayah dari Tuhan ya. So seekor kucing yang rela menukarkan nyawanya kepada aku gitu, yang rela menukarkan nyawanya kepada aku gitu. Setelah gue bawa ke dokter, dirawat, diinfus, mudah-mudahan gue masih nyimpan filenya ya, nanti gue akan cari. Dirawat, diinfus, besoknya kemudian dia sudah tidak punya nyawa lagi. Dia sudah tidak punya nyawa lagi. Lagi sakit gigi jangan diganggu. Aku sangat stres banget, terpuruk dan nggak bisa move on dari kejadian si Momo ini. Nggak bisa move on. Teman-teman pasti mengalami yang pernah namanya tuh kucing meninggal, gimana perasaannya. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman memiliki kucing yang chemistry-nya udah kuat banget gitu, pasti teman-teman merasakan gimana gitu. Itu yang aku alami gitu. Setelah itu gue pernah melakukan searching di Google gimana caranya tuh gue depresi banget ya. Jadi gue berusaha mengatasi depresi ini, dan gue rasa tuh nggak bisa karena tuh mengganggu tidur aku, nggak nyenyak, makan juga nggak enak ya, kehidupan aku juga nggak enak, dan macam-macam hal aku takutin gitu, dan sedih terus gitu. Setiap kali melihat kuburannya si Momo aku sedih banget. Kemudian aku putusin untuk searching di Google how be a suicide. Bagaimana caranya tuh, maksudnya tuh untuk yang mengakhiri gitu lah semua penderitaan ini dengan jalan pintas gitu. Apakah itu dengan terjun ke sungai atau mungkin dengan apa gitu yang mungkin yang nggak terlalu sakit ya, soft suicide gitu. Dan aku udah hampir melakukan hal seperti itu karena depresi ya. Kita tahu kalau depresi itu sangat-sangat mengerikan banget ya. Setelah itu aku tersadar juga kalau misalnya aku ngambil jalan seperti ini, kucing aku yang lain gimana? Siapa yang akan ngurusnya gitu. Kucing aku banyak loh, kucing ras, kucing kampung tuh banyak banget di rumah yang aku rescue dari jalanan dan juga lain-lainnya. Dan aku mikir juga, ya kan, si Momo menukarkan kehidupan dia dengan aku, itu maksudnya tuh apa gitu? Berarti dia ini kan pengen aku tuh untuk lebih survive gitu kan. Akhirnya ya aku mikir, oke. Daripada aku berlarut dalam depresi ini, kemudian aku hubungin saudara aku untuk aku kembali disibukkan dengan pekerjaan yang akan membuat aku sibuk sehingga aku tidak depresi lagi dan tidak terlalu ingat dengan si Momo ini. Akhirnya aku bekerjalah di sini. Aku bekerja di sini, dan ini adalah ruangan tempat kerja gua, tempat gua nge-YouTube. Guys, itu kisah gua. Gua kalau cerita lebih panjang lagi mungkin gua akan lebih memalukan banget ya. Nah, seharusnya sih gue melakukan hal seperti ini, cuman gue ingin sharing kepada teman-teman. Kenapa dengan cerita seperti ini gue ceritakan kepada teman-teman semua, ya kan? Untuk kalian yang para haters yang mungkin untuk kucing kalian yang sering kalian sirami air panas, yang kejadian yang kalian injek kucing, kitten diinjek sampai meninggal dan lain-lainnya, itu tidak sepatutnya kalian melakukan hal seperti itu.
karena itu akan menimbulkan karma yang buruk dan juga dosa yang sangat besar. Aku juga pernah dengar cerita dari suatu agama, gue nggak ngerti agama apa itu ya. Gue teringat juga dengan kisahnya aku tuh, bahwa pernah satu manusia yang tuannya yang akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi si kucingnya memohon untuk jangan dimasukkan ke neraka. Gue nggak tahu tuh agama apa ya, agama apa ceritakan, tapi gue pernah baca seperti itu ya. Gue lupa untuk di mananya terdapatnya gitu ya, tapi gue tahu seperti itu. Dan itu memang pengalaman, dan itu memang real, nyata seperti itu, seperti yang gue alamin ini gitu. So bagi teman-teman yang mempunyai kucing, rawatlah dengan sepenuh hati. Dia binatang yang tidak mengenal apapun, dia tidak punya akal budi, dan dia tidak mempunyai, ya gimana ya, dia masih, ya namanya binatang nggak gimana gitu ya. Kita sebagai manusia harus mengerti dia, karena pahala dan kebaikan akan kita dapatkan tentunya dari merawat kucing yang kita benar-benar sayangi dan kita kasihi. Oke, sekian, thank you untuk curhatnya hari ini. Dan gue masih ada sih beberapa kisah lagi kucing aku yang membuat aku benar-benar bisa mellow banget ya, seperti kayak kisah si Mochi, kisah kucing kampung yang sangat gue sayangi, kemudian ada orang jahat yang membuangnya gitu, dan kisah si Bol adalah kucing pertama aku yang benar-benar aku sayangi, dan dia meninggal karena memang keterbatasan biaya dari akunya gitu. Dan aku rescue juga si Bol ini, aku rescue dari penjual kucing yang di jalanan yang benar-benar kasihan banget. Itu mungkin akan gue ceritakan. Gue lihat dulu untuk video ini kalau banyak like-nya dan benar-benar menjadi video yang bagus ya, gue akan ceritakan. Karena gue kalau menceritakan hal seperti ini kayaknya akan mewek dan juga netes air mata ya teman-teman ya gitu. Itu adalah hal normal mungkin ya. Thank you for watching guys, see you and goodbye for your next video. Dah.